Shalom, selamat malam saya ucapkan bagi semua guru-guru dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Giri Gayus Jeremy Mandolang dari kelas 72. Senang sekali kita semua boleh bertemu dalam acara KKR Voice of Youth pada malam pertama. Pada malam hari ini, saya akan membawakan khotbah dengan judul Bertumbuh dalam Kasih Karunia. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Bertumbuh dalam Kasih Karunia. Berkati hamba Bapa yang akan membawakan khotbah ini supaya semua yang mendengar dapat mengerti. Inilah doa kami, amin. Sebagai ayat inti kita terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Teman-teman, pada saat ini saya memegang sebuah tumbuhan yang tempatnya kurang dari sinar matahari dan pertumbuhannya tidak cukup. Dan yang kedua, saya memegang tumbuhan yang sama, jenis yang sama, umur yang sama, dan tempat yang sama. Namun, tumbuhan ini ditempatkan di tempat yang penuh dengan sinar matahari sehingga pertumbuhannya bagus. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Samuel. Samuel adalah seorang anak dari Hana dan Elkana. Hana tidak bisa mempunyai seorang anak. Dia terus berdoa dan dia bernazar kepada Tuhan. Jika dia mempunyai anak, maka anaknya ini akan ia berikan pada Tuhan, dan Tuhan pun mengabulkan doa Hana selama ini. Setelah Hana melahirkan dan mempunyai anak, Hana memberi nama pada anak tersebut Samuel. Setelah Samuel sudah tidak menyusui, maka Hana membawa Samuel pada Imam Eli. Setelah dididik oleh Imam Eli dengan baik dari kecil, dan Samuel sangat menurut pada Imam Eli. Pada suatu malam, pada saat Samuel sedang tidur, Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel terbangun dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu Samuel pergi tidur kembali, dan Tuhan memanggil kembali Samuel, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel pergi lagi ke Imam Eli. Kata Samuel, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil saya?" Namun Imam Eli berkata, "Saya tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Oleh karena Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil lagi untuk yang ketiga kalinya kepada Samuel. Dan Samuel pergi kembali ke Imam Eli untuk menanyakannya. Dan taulah Imam Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Sebab itu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Bila mana ia memanggilmu, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Teman-teman, ada suatu kesempatan istimewa bagi para pemuda bertumbuh dalam Yesus, bertumbuh dalam anugerah rohani dan pengetahuan. Kita akan mengetahui lebih dalam tentang Yesus melalui penyelidikan Alkitab dengan tekun dan mengikuti kebenaran dan pembenaran yang di dalamnya. Mereka yang pernah bertumbuh dalam kasih karunia akan bertahan dalam iman dan bergerak maju. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pertumbuhan dalam kasih karunia. Pertama,
pertumbuhan perlu untuk komitmen. Kerinduan yang sungguh-sungguh dalam hati setiap pemuda yang berniat jadi murid Yesus Kristus untuk mencapai standar Kristiani tertinggi, menjadi seorang pekerja bersama Kristus. Jika dia membuat tujuannya menjadi seorang yang kelak terhitung di antara mereka yang tidak bercela di hadapan takhta Allah, dia akan bertumbuh secara terus-menerus. Satu-satunya cara untuk tetap setia adalah berkembang dalam kehidupan rohani setiap hari. Teman-teman, iman akan bertambah bila mana dan iman kita menaklukkan kebimbangan dan rintangan. Iman kepada Yesus akan bertumbuh bila mana kita lebih mengenal penebus kita dan menghidupkan kehidupannya yang tidak bercela dan kasih-Nya yang kekal. Teman-teman, poin yang kedua, selidiki hatimu. Ujilah dan teliti hati Anda sendiri dan juga kualitas kasih Anda kepada Allah. Tanyalah, apakah saya sudah menggunakan waktu hari ini untuk kesenangan sendiri, mencari hiburan sendiri, atau apakah saya menyenangkan orang lain? Apakah saya membantu orang yang dekat kepada saya, lebih berbakti kepada Allah, dan untuk menghargai hal-hal yang kekal? Apakah saya menghidupkan agama di rumah tangga sendiri? Apakah saya menyatakan kasih karunia Kristus melalui kata-kata dan perilaku saya, melalui penurutan? Apakah saya menghormati orang tua dan memelihara hukum kelima? Hukum kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah saya dan sukacita menjalankan tugas kecil setiap hari, mengerjakan dan setia, melakukan apa yang meringankan beban orang lain? Apakah saya menjaga bibir dari kejahatan dan lidah dari ucapan dusta? Apakah saya menghormati Kristus penebus yang menyerahkan hidupnya yang sangat berharga agar saya dapat mencapai kehidupan yang kekal? Saudara-saudara bisa jawab di dalam hati saudara-saudara masing-masing. Teman-teman, poin yang ketiga, berjaga dan berdoa. Setiap pagi dini hari, hai orang muda, janganlah lalai berdoa dengan tekun kepada Yesus agar Ia melimpahkan kekuatan dan kasih karunia untuk melawan cobaan musuh dalam bentuk apapun yang akan menyerang Anda ataupun kita. Dan kalau kita tekun berdoa dalam iman dan pergumulan jiwa, Tuhan akan menjawab doa kita. Di dalam Alkitab, Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini sangat bagus, teman-teman. Ayat ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 7. Intinya, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Teman-teman, anak-anak dan orang muda boleh datang kepada Yesus dan beban dan kebingungan mereka, dan mengetahui bahwa Ia akan menghormati setiap permohonan yang disampaikan kepadanya dan memberikan hal-hal yang mereka perlukan. Bertekunlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah, jangan ragu bahwa Tuhan akan menjawab doa Anda, doa kita, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup dan tidak bercela. Ayat ini terdapat di Mazmur 84 ayat 12. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda yang merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat ini terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Teman-teman,
Di dalam Mazmur 34 ayat 13 sampai 18 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap ucapan yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak-teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Teman-teman, inilah janji-janji itu, kaya dan berlimpah, dan syarat bahwa kita berhenti melakukan kejahatan dan belajar buat baik. Tinggikan cita-cita hidup kita seperti Yusuf, Daniel, dan Musa, dan pertimbangkanlah harga pembangunan atas karakter dan bangunlah tabiat kita untuk sekarang dan untuk masa kekekalan. Poin kita yang keempat adalah memberikan pengaruh yang baik. Dalam menjalankan pekerjaan untuk diri sendiri, kita mempunyai pengaruh dari banyak orang dan siapa kita bergaul. Tidak ada batas untuk melakukan yang baik. Jika kita menjadikan firman Allah sebagai aturan hidup dan menguasai tindakan kita dan ketetapannya, membuat tujuan dan menjalankan kewajiban menjadi berkat, bukan kutuk kepada orang lain, maka sukses akan memahkotai usaha-usaha kita. Kita telah menempatkan diri berhubungan dengan Allah. Kita telah menjadi saluran terang kepada orang lain. Kita dihormati menjadi teman kerja Yesus. Dan tidak ada penghormatan tertinggi yang kita dapat terima selain ucapan berkat dari bibir juru selamat. Baik sekali perbuatmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman, poin yang kelima, poin yang terakhir, penyerahan diri. Penebus tidak akan menerima pelayan yang terbagi. Pekerja Allah harus belajar setiap hari arti penyerahan diri. Ia harus belajar firman Tuhan, belajar maknanya, dan menuruti ketetapannya. Maka ia dapat mencapai standar kekristenan yang tertinggi. Hari demi hari Allah bekerja dan Dia menyempurnakan karakter agar dapat bertahan pada waktu ujian akhir. Hari demi hari, orang percaya tengah mengerjakan di hadapan manusia dan para malaikat satu eksperimen agung, memperagakan apa yang Injil dapat perbuat untuk manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Teman-teman, kalau teman-teman bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, teman-teman akan memanfaatkan setiap hak istimewa dan kesempatan untuk meraih lebih banyak pengetahuan tentang hidup dan tabiat Kristus. Hanya belajarlah menjadi seksama dan jangan pernah lepas berpegang pada Allah. Tekun dalam pelayanannya dan teman-teman akan menjadi pemenang melalui darah anak domba itu. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang perlu kita ketahui untuk bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu 1. Pertumbuhan untuk komitmen. 2. Selidiki hatimu. Dan 3. Berjaga dan berdoa. 4. Memberikan pengaruh yang baik. Dan 5. Penyerahan diri. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita semua boleh bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari, sehingga iman kita bisa lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa hamba-Mu ini sudah selesai membawakan firman Tuhan dan judul bertumbuh dalam kasih karunia. Berkatilah juga teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang hamba telah bawakan, supaya firman Tuhan ini dapat teman-teman mengerti, segala poin-poinnya dapat teman-teman ingat selalu. Bapa, inilah doa kami, amin. Tuhan memberkati.